warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya qadir ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya alima ma fi sudur akhrijna min az-zulumati ila an-nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Masjid Taqwa, Bapak Muhammad Kadir Ansari, Saudara Teknik, Saudara jajaran, para pengurus Masjid Taqwa, para alim ulama, tokoh masyarakat, para tokoh agama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur hasil jasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita kembali dapat bersama-sama hadir di Masjid Taqwa ini, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan semoga segala rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap dicurahkan Allah kepada junjungan kita, pada umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut beliau yang istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam, termasuk kita yang hadir di Masjid Taqwa ini hingga pengikut beliau akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perintah Allah yang terkandung di dalam surat Al-Hasr, yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah bertakwa itu menyangkut dua macam. Yang pertama yaitu kita segera bertaubat. Kalau kita belum bertobat selama ini, maka segera bertobat, karena memang salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hambanya yang terlanjur berbuat dosa, maka kita bertaubat kepadanya. Dan ini memang diperintahkan Allah di surat At-Tahrim ayat 8 yang jelas sekali. Itu kan, itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Masalukum ayyukadzir ankum syai'atukum ayyudukum jannat tajri min tahtiha al-anhar, dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, taubat nasuha. Dengan taubat itu maka mudah-mudahan Allah akan menutupi segala keburukanmu dan akan masukkanmu ke dalam surga. Yang pertama. Dan yang kedua, kita akan menjaga segala amal pada kita. Menjaga di sini dalam arti kita mempertahankan, tidak cacat, lalu menjaga di sini dalam arti kita menambah segala amal ibadah kita. Dan kita kemarin sempat menyinggung tentang kondisi seseorang bisa Allah tampakkan ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Nah, kita tentu bermohon kepada Allah jangan sampai nanti kita ditunjukkan
atau ditampakkan dalam kondisi sakaratul maut itu yang negatif tentunya, dan itu sudah kita bahas. Nah, sehubungan dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini, Bapak-bapak, saudara sekalian, mari kita berupaya untuk mengamalkan amal-amal ibadah ini bukan hanya fokus pada yang wajib saja, tapi kita juga adalah kepada ibadah-ibadah yang sunnah. Karena kalau yang wajib itu sudah standar, artinya semua orang pasti melakukan kewajiban itu. Tapi kalau yang sunnah ini semua orang berbeda. Dan orang yang melaksanakan ibadah sunnah yang banyak itu dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang cukup panjang diceritakan, hadis kursi, kata Allah, "Wa ma yazalu abdi ilayya yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang sunnah kecuali aku benar-benar menyintainya. Jadi orang yang melaksanakan amal sunnah berarti akan benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza aqtu kuntu sam'ul ladzi yasma'u bihi. Dan seterusnya. Kata Allah, kalau aku sudah menyintainya, maka aku berikan petunjuk dengan telinganya ketika dia gunakan telinga itu untuk mendengar. Wa basaruhu alladzi yubsiru bihi, dan aku berikan petunjuk dengan penglihatannya ketika dia melihat. Ada mengartikan hadis ini bahwa aku akan ikut mendengar apa yang dia dengar, dan aku akan melihat bersamanya ketika dia melihat. Kemudian aku akan menyertainya menggunakan tangan ketika dia menggunakan tangannya, dan aku ikut menyertainya ketika dia menggunakan kakinya. Dan di sini artinya orang yang melaksanakan amal sunnah berarti benar-benar akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk mencermati salah satu pesan Rasul kepada sahabat beliau yang bernama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasin la'aduhunna hatta amut." Kata Abu Hurairah, Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 3 amal ibadah yang hendaklah jangan aku tinggalkan sampai aku mati. Nah, ini berarti penting. Kalau jangan ditinggalkan sampai mati. 3 ibadah, 3 amalan. Ini sunnah, bukan wajib. Yang pertama, kata Abu Hurairah, wasiat Rasul, "Somin bisalasi ayamin min kulli syahr." Berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, jadi pesan Rasul pada Abu Hurairah supaya melaksanakan puasa sebanyak 3 hari setiap bulan. Jangan tinggal sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasul pada Abu Hurairah, rakaatayid duha. Melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Dan yang ketiga, wa an autira qabla anam. Melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini pesan Rasul. Jadi kalau kita nak nambah beratnya timbangan kita, berupaya kita untuk melaksanakan 3 macam ini. Nah, kita lihat yang pertama, puasa 3 hari. Nah, yang duanya bagi berbeda cukup waktu kita. Puasa 3 hari setiap bulan ini termasuk puasa sunnah di antara puasa sunnah yang lain.
Puasa sunnah ini bapak-bapak ada puasa berdasarkan tanggal, ada puasa berdasarkan hari dalam bulan-bulan itu. Nah, di dalam Islam itu paling tidak ada lebih kurang 9 puasa sunnah setahun. 9. Yang pertama, kita sudah maklum ada namanya puasa Syawal, ya. Puasa Syawal itu dilakukan sebanyak 6 hari habis Ramadan, lalu puasa bulan Syawal 6 hari. Man shoma Ramadana summa ba'usyid min Syawal, ya, ka shaumid dari, kata Rasul. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa Syawal 6 hari, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Nah, jadi itu yang pertama, puasa di bulan Syawal 6 hari. Yang penting bulan Syawal, waktunya boleh bebas, 6 tiap hari boleh, yang penting sebanyak 6 hari bulan Syawal. Lalu yang kedua, puasa awal bulan Zulhijjah. Ini juga termasuk puasa sunnah. Puasa di awal bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 full. Yang kedua. Yang ketiga, puasa hari Arafah ditambah atau hari Tarwiyah di tanggal 8 atau 9 atau tanggal 9 saja bulan Zulhijjah. Itu namanya puasa hari Arafah. Nah, hari Arafah. Ada yang nanya, Ustaz, kampung kita puasa Arafah kita beda dengan Arab Saudi. Nah, memang berbeda karena hari tanggal kita mungkin tidak sama dengan tanggal mereka. Jadi kalau puasa namanya hari itu berarti menyangkut tanggal. Namanya tanggal lain negara lain tanggal. Nah, maka itu Nabi mengatakan puasa hari Arafah, bukan puasa wukuf Arafah. Kalau puasa wukuf Arafah harus sama dengan Arab Saudi. Karena puasa hari Arafah bisa beda tergantung tanggalnya. Nah, bisa jadi Arab Saudi tanggal kemarin 9 kita pada hari ini. Nah, itu yang ketiga, baik. Jadi puasa hari bulan Syawal. Kemudian puasa yang kedua tadi puasa Zulhijjah, yang ketiga soal puasa hari Arafah. Yang keempat puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa 10 Muharram. Tapi kita puasa Muharram itu jangan tanggal 10 saja. Misalkan tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 2 hari. Kenapa demikian? Karena tanggal 10 saja itu umat Yahudi juga berpuasa. Orang Yahudi juga berpuasa. Maka untuk membedakan kita dengan Yahudi, maka berpuasalah Asyura itu tanggal 9 dan 10 atau 10 11. Jangan 3 hari, 2 hari. Itu perintah Rasul. 9, 10 atau 10 11. Yang keempat ya, boleh? Ya. Yang kelima, puasa di bulan Syaban. Nah, di Syaban kita juga disunahkan banyak-banyak berpuasa. Tapi tidak sebulan penuh. Yang penting di bulan Syaban itu diperbanyak dibandingkan hari-hari yang lain. Itu di bulan Syaban. Nah, lalu yang ke-6, yang ke-6, nah ini masuk puasa 3 hari setiap bulan. Bulannya bulan Hijrah, bukan bulan Masehi. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan full. Kakek Ramadan 3 hari juga bukan. Ramadan harus tetap full. Lalu lanjut lagi bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Nah, itu. Jadi 3 hari setiap bulan. Yang ke-7 yaitu puasa Senin Kamis. Ini sudah tak asing lagi, ya kan? Puasa Senin dan Kamis. Jadi kalau yang paling rendah di bulan-bulan Hijrah itu puasanya 3 hari. Itu yang tingkatannya rendah. Tingkatan tinggi naik dikit itu puasa Senin Kamis. Senin Kamis puasa, Senin Kamis puasa. Lalu yang berikutnya Senin puasa 1 hari diselang 2 hari. Sehari puasa 2 hari tidak, sehari puasa 2 hari tidak. Nah, jadi ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr ngomong pada Rasul, wahai Rasul, nanti dia ngomong dengan sahabat yang lain bahwa dia ingin beribadah sepanjang malam dan dia ingin berpuasa sepanjang tahun. Maka berita ini disampaikannya kepada Rasul oleh kawan yang lain. Hanya Rasul menemui Abdullah bin Amr bin As.
Wahai Abdullah, benar kau ngomong nak puasa sepanjang tahun? Benar kau ngomong nak ibadah sepanjang malam? Benar, katanya, aku kuat. Kalau kau puasa, kata Rasul, cukuplah puasa 3 hari setiap bulan. Kalau kau nak ibadah, ya jangan nak terus malam-malaman. Kata Amr, aku kuat ya Rasul. Aku kuat, nak puasa terus. Sudah, kalau kau memang nak puasanya, nak lebih dari 3 hari, puasalah Senin Kamis. Masih kuat Rasul. Sudah, kalau berarti kau puasa sehari 2 hari dah, sehari puasa 2 hari dah, masih kuat Rasul. Sudah, kata Rasul, kalau itu kau puasa sehari, puasa ida, puasa hari, puasa ida, puasa seperti Nabi Daud, dan ibadahmu pun seperti ibadah Nabi Daud. Bangun sepertengah malam, lalu ibadah hampir 1/4 malam, 1/6 malam istirahat. Itulah cara Nabi Daud. Dan kata Rasul, tidak ada lagi puasa yang lebih mulia daripada puasa Daud. Nanti kalau pada puasalah maksimal itu, tak boleh setiap hari. Nah, jadi bapak saudara kalian, kalau kita memang mau berpuasa, menambahkan ibadah sunnah, artinya yang pertama tadi Rasul wasiat pada Abu Hurairah berpuasa minimal 3 hari setiap bulan. Boleh kita nak puasanya di tengah bulan atau diacak boleh. Tapi yang benar kata Rasul, puasa setiap bulan itu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 setiap bulan. Kecuali bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah tanggalnya 14, 15, 16. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah tanggal 13-nya masih termasuk hari raya. Kita haram melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang selama ini kita mungkin hanya terikat dengan puasa-puasa yang tanggal tertentu, maka sesuai dengan wasiat Rasul kepada Abu Hurairah ini, kita berupaya untuk melaksanakan ibadah puasa setiap bulan, minimal sebulan itu 3 hari. Nah, bagus kalau sudah yang terbiasa melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis berarti sudah lebih dari 3 hari setiap bulan, kan? Jadi walaupun tidak berniat lagi puasa 3 hari setiap bulan dengan puasa Senin Kamis, itu sudah melebihi dari puasa 3 hari setiap bulan. Ini bagi yang belum, kan? Yang belum melaksanakan itu. Kenapa? Karena ini termasuk wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang berpuasa banyak sekali efeknya, efek positif bukan efek negatif. Jadi dari segi kesehatan, para ahli kesehatan sudah tidak meragukan lagi. Begitu banyak manfaat melaksanakan ibadah puasa sunnah itu. Lain daripada itu, puasa sunnah tentu dapat mengendalikan hawa nafsu. Dapat mengendalikan hawa nafsu. Jadi dengan berpuasa, nafsu kita akan dikekang, nafsu kita akan terkendali. Karena Bapak-Bapak sekalian, sebenarnya yang merusak kita ini itu karena memang nafsu yang jelek, bukan nafsu yang baik. Karena di dalam diri kita ini kan memang ada, menurut Imam Al-Ghazali itu ada 2 macam nafsu dalam diri kita ini. Ada nafsu was-was, ada nafsu mulhim. Nafsu was-was inilah yang selalu mendorong kita untuk berbuat jelek, berbuat maksiat, malas-malas dan lain sebagainya. Nah, ibadah puasa termasuk salah satu ibadah yang betul-betul dapat mengungkap hawa nafsu, sehingga dengan demikian insya Allah kita tidak akan terdorong oleh nafsu yang tidak baik atau nafsu jelek itu. Kemudian dari sisi lain, ya kita akui secara jujur, dengan kita berpuasa jelas kita mengurangi menu kita. Kalau yang tadinya banyak merokok, stop merokok, ada gitu ya. Otomatis artinya berpengaruh terhadap ekonomi gitu. Ya kan? Gitu. Yang tadinya makannya 3 kali sehari dengan puasa itu berkurang, itu kan. Tapi bukan berarti kita berniat nak mencari tunda. Tapi itu efek dari puasa itu ada positifnya. Nah, dengan catatan bahwa Bapak Saudara sekalian, kita melaksanakan ibadah puasa sunnah itu tidak mengurangi atau tidak menghalangi aktivitas kita yang lain. Jadi kalau
gara-gara puasa laju kita tidak sholat zuhur salah. Karena gara-gara puasa kita tidur baik, habis subuh tidur, habis waktu zuhur kita malas bangun tidur lagi, habis zuhur sholat zuhur tidur lagi, asar lewat, maghrib mepet waktunya, tidak boleh. Jangan sampai melaksanakan ibadah sunnah meninggalkan yang wajib. Atau mempengaruhi kinerja kita. Gara-gara puasa jadi malas, jadi tidak berdagang, jadi tidak begawi, ke kantor jadi terlambat. Misalnya ini tidak boleh. Jadi dan puasa tidak boleh menghalangi atau mengurangi segala aktivitas. Harus seperti biasa dan biasa-biasa saja. Nah, itu baru namanya ibadah. Jadi benar-benar kata lillahi ta'ala. Nah, maka sebenarnya apa itu? Kalau ibadah puasa jadi merubah segala-galanya itu sebetulnya kurang bagus sebenarnya. Kan sudah jadi kebiasaan kita ini kan bulan puasa mulai berubah. Segala jadwal enggak, jadwal sekolah berubah, jadwal kantor berubah. Padahal tak mesti begitu. Biasa saja mestinya, tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena itu kewajiban. Kewajiban terhadap Allah, kewajiban terhadap sesama manusia, kewajiban terhadap bangsa dan negara tetap sama mestinya, tidak ada perubahan. Tapi tidak apa-apa itu kebijakan, karena memang secara mayoritas kemampuan seseorang berbeda. Jadi itu juga sebenarnya tidak menjadi persoalan. Yang penting kita berupaya berusaha untuk menambah amal ibadah kita. Termasuk salah satunya apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya bernama Abu Hurairah, yaitu melaksanakan ibadah puasa 3 hari setiap bulan. Jangan ditinggalkan sampai meninggal dunia. Bila perlu, karena apa yang kita sering berdoa itu minta jadikan hidup kita yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu dari husnul khotimah itu antara lain, ya, bagus sekali kalau kita sedang berpuasa meninggal dunia, sedang puasa. Itu namanya kita meninggal dalam waktu yang baik. Karena meninggal itu kan seperti pernah kita bahas kemarin, ada 3 rahasia kan, ada kapan kita meninggal, ya, di mana kita meninggal, mana cara meninggal. Nah itu. Kalau baca kita ini meninggal dalam kondisi dalam waktu yang dalam ibadah, entah ibadah wajib atau ibadah sunnah, itu harapan kita. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kali-kali saja saya sampaikan. Jadi kita berniat, bertekad untuk melaksanakan wasiat Rasul kepada Abu Hurairah ini. Memang wasiat ini hanya untuk Abu Hurairah, tapi juga untuk kita semua sebagai pengikut beliau. Tentunya segala ibadah kita niatkan lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada demikian sementara saya sampaikan waktu kita ini 5.38. Ya, 36. Tidak sampai, jadi 5.38 sudah masuk waktu suruh. Nah, jadi sementara saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Tostosiannya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Ibu-ibu pengen nanya, Bu. Kemarin dia omongkan bahwa dia MC-nya cuma bapak-bapak aja yang ditanya, yang disuruh tanya. Sekarang ibu-ibu gimana, Bu? Ada yang ditanyakan, Bu? Kemarin ada dosa ini kati. Ada bapak-bapak yang lain? Ini nampak. Nah, kalau nanti aku pengen nanya Pak ya, untuk ibadah apa yang dia bicara tadi mengenai ibadah sholat, ibadah yang lainnya Pak ya, nanti puasa, Arafah, puasa sunnah-sunnah yang lain Pak. Nah ini kalau kita lihat sekarang nih, untuk khususnya saya Pak ya, karena saya tadi dapat jadi gak lagi lupa yang namanya ibadah sholat, kecuali ibadah sholat ibadah puasa Syawal itu pasti ingat.
puasa yang lainnya. Nah ini ada teman juga waktu itu yang sering mengingatkan Pak Ustaz, oh gitu besok ini kita ada soal ini puasa ini. Jadi kita ingat Pak. Nah sekarang kalau lupa Pak, kalau nak puasa sunnah itu Pak, nah di mana kiat-kiatnya Pak supaya kita selalu ingat, atau mungkin juga ada himbauan dari Pak Ustaz sendiri melalui kajian atau melalui posiannya, oh kita ini puasanya awal bulan, puasanya ini, supaya mengingatkan kita kepada kita untuk beribadah. Terima kasih Pak Ustaz dengan caranya Pak. Terima kasih. Ya. Senang dulu. Ya, jadi terkait masalah bagaimana kiatnya saya tidak lupa supaya tidak emas, apa terkaitnya supaya tidak lupa harus ingat. Jadi mau tidak mau kita harus betul-betul punya perhatian, jelas. Ya. Jadi sepanjang kita punya perhatian terhadap satu ibadah, insya Allah kita tidak akan lupa. Perhatian. Sama dengan kita mau sholat. Kalau kita tidak ada perhatian, akan lah subuh. Tapi kalau ada perhatian, tak lama lagi subuh. Ya? Kalau tidak punya perhatian, dek tahu lah azan. Tapi kalau kita punya perhatian, tidak lama lagi azan. Artinya punya perhatian. Cinta dulu. Nah, jadi tentunya untuk punya perhatian, punya kepedulian itu ya benar dari Bapak tadi ya, harus mencintai ibadah itu. Jadi kita terus ingat. Nah hari ini sudah hari Ahad, oh berarti besok Senin, ingat, waktu Senin. Nah untuk tengah bulan ini kita harus punya kalender, tidak mau punya kalender hijrah, gitu kan? Apa itu bapak-bapak, saudara sekalian, kita harus tahu tanggal berapa, kapannya jatuhnya tanggal 13, 14, 15 itu. Jadi puasa tengah bulan, puasa hari setiap bulan itu yang afdalnya itu tengah bulan. Dan ini memang perintah Rasul kepada para sahabat. Maka itu puasa tengah bulan itu disebut dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid artinya hari-hari putih. Bukan puasa putih. Ada yang ada kan? Pak Saman puasa putih, karena siapa puasa putih mana nasi putih baik. Tidak apa-apa lah gitu kan? Jadi jangan salah artikan. Ayyamul Bid artinya puasa pada hari-hari putih. Hari-hari putih itu apa? Tanggal 13, 14, 15. Kenapa? Karena pada hari malam itu bulan-bulan malam-malam bercahaya terang, bulan terang, maka disebut dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Nah, tapi kalau kita berpuasa selain daripada tanggal itu, namanya tidak Ayyamul Bid lagi, karena tidak termasuk dalam hari-hari yang terang. Apalagi kalau kita berpuasa 7 bulan, misalnya kan tanggal 20 Muharram atasnya mulai gelap. Nah itu. Tapi kalau di awal-awal masih termasuk juga barangkali di awal-awal tanggal 10, 11 ya kan termasuk. Tapi kalau sudah tanggal 20 puncak jelas sudah gelap. Maka dia tidak lagi masuk Ayyamul Bid. Jadi yang Ayyamul Bid itu adalah tanggal 13, 14, 15. Walaupun, tapi sekali lagi kita menurut para ulama ini Pak ya, boleh kita puasa di tanggal yang lain. Yang penting satu bulan itu 3 hari. Nah, sekali lagi kalau sudah masuk dengan Senin Kamis, sudah mewakili. Bagaimana tak aku puasa Senin Kamis nak tengah bulan, bagus, tidak apa-apa, tidak masalah. Senin Kamis tambah lagi dengan tengah bulan, itu lebih bagus juga. Apalagi kalau puasanya tadi itu puasa yang tingkatan yang paling tinggi, yaitu puasa Nabi Daud dan sebagaimana dikatakan oleh Muhammad SAW. Jadi untuk kita tidak lupa kepada amalan ibadah kita yang akan kita lakukan, itu jelas punya kepedulian yang tinggi terhadap ibadah itu. Kita misalnya nak tahajud, harus punya kepedulian. Kalau kita tidak peduli, jelas tidak akan terlaksana. Nak sholat duha sama, itu punya kepedulian. Kita peduli dengan itu, maka kita akan melaksanakan. Ada punya perhatian. Apapun yang kita kerjakan, bapak-bapak saudara sekalian, kita ini kalau tidak punya perhatian, kita akan sulit melaksanakannya. Apa saja. Kita punya cucu, kita perhatikan. Jelas, kan? Ada kita tidak menyintai
namun tidak peduli, acuh tak acuh ya kan, sehingga terjadi hal-hal yang negatif, kita sepertinya tidak ambil pusing. Nah, itulah tidak banyak perhatian. Jadi kalau punya perhatian tahu, kita punya anak perempuan punya perhatian, kemana, gimana, sama siapa, lagi apa, jelas, ya kan? Karena punya perhatian. Kapan balik, kapan berangkat, nah tersedia dengan ibadah. Nah itu salah satu trik untuk maaf ya, untuk kita supaya tidak lalai untuk beribadah tambahan, apalagi ibadah yang wajib. Nah, bagi ibadah wajib, orang yang lalai itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu itu kan fawailul lil musallin, itu kan maka celakalah orang yang sholat. Itu orang yang lalai. Orang yang lalai itu ya sama saja orang yang sepertinya tidak memahami bagaimana sholat yang benar, bagaimana sholat yang diterima, sama itu juga tidak punya kepedulian yang pasti. Kan tadi yang penting sholat. Nah, jadi sudah barangkali yang dapat kami sampaikan atau ada yang lain, Pak? Ya, silakan. Ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agak di luar tema, Ustaz. Tapi saya pribadi ini menjadi pertanyaan tentang malaikat ini, Ustaz. Memang seperti kita ketahui, malaikat ini kan ada 10 yang wajib kita ketahui. Namun katanya yang malaikat itu banyak, beribu-ribu bahkan. Nah, kalau kita ambil dasarnya, Allah itu kan menciptakan makhluk itu serba berpasang-pasangan. Nah, susterat malaikat ini kadang-kadang kita pertanyakan, dia ini kan tidak punya nafsu katanya. Nah, kalau dia punya apakah Allah itu menjadikan jumlah malaikat itu setiap perlu menciptakan atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, antara malaikat raqib aktif dari kita masing-masing ini, apa kita punya masing-masing atau yang itulah? Nah, kalau dia yang itulah, ya seluruh wong ini dia itulah itu mencatat ini. Ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini baik. Baik. Jadi bicara masalah malaikat ini termasuk makhluk Allah yang gaib. Hakikat yang gaib itu kita tidak tahu. Maka itu selalu dikatakan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu, ya kan? Tapi kita diwajibkan beriman pada yang gaib. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi itu dulu. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita wajib mempercayai yang namanya malaikat. Karena memang itu banyak sebut di Al-Quran, banyak disebutkan malaikat kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di Al-Baqarah ayat terakhir itu ada kan subhanallah. Bahkan termasuk malaikat itu bagi kita rukun iman. Yang ke berapa? Rukun iman pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat. Jelas kita kan amanah Rasul bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Nah, kan percaya kepada Allah dan percaya kepada malaikat. Nah, jadi hakikat malaikat yang sebenar-benarnya ya, kita tidak akan tahu yang pastinya kita tidak pasti kan. Tetapi berdasarkan informasi dari Al-Quran, memang malaikat, manusia dan setan ini golongan makhluk yang berbeda. Ya kan? Kalau malaikat itu kerjanya memang taat saja, tidak maksiat, ya kan? La ya'sunullah amalim. Malaikat tak pernah maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, ya kan? Nah, maka itu kalau perintahkan kita untuk supaya menjaga diri dan keluarga kita dari siksaan di neraka, di mana dari neraka itu penjaganya adalah para malaikat. Yang pertama, yang kedua setan. Kalau malaikat itu taat tok, kalau setan malah membangkang tok, ingkar tok.
Nah, jadi bertentangan malaikat dengan setan. Malaikat taat, kalau yang disuruh sujud bagaimana? Taat. Perintah malaikat itu tidak sama seperti kita, kan? Seperti manusia. Manusia sama ustaz, perintah sholat kalau malaikat tidak. Perintah Allah kepada malaikat itu beda-beda. Maka tadi ada yang tugas menyambut nyawa bagaimana? Ya kan? Informasi dari Al-Quran jelas malaikat itu jumlahnya tak terhitung, gitu, ya kan? Bahkan diceritakan di dalam kitab Muqasyafatul Ghaib, Imam Al-Farani mengatakan kalau seandainya dunia bumi ini kita baca minggu malaikat, mungkin kita bingung lewat dari mana. Kenapa? Karena memang begitu banyaknya malaikat. Nah itu. Maka kalau ada yang mengatakan tidak ada malaikat yang turun ke bumi, itu dipercayakan kalau Islamnya. Ya kan? Pernah kemarin kita ceritakan ketika seorang sahabat meninggal dunia yang namanya Zaid, menceritakan Rasulullah sampai begitu meninggalkan keluar dari lokasi pemakaman itu beliau dan injit kan. Ngapa? Karena beliau melihat banyak malaikat duduk di situ menyaksikan si Zaid ini meninggal. Artinya malaikat memang banyak, jumlahnya banyak. Dan seluruh malaikat melaksanakan kewajiban masing-masing. Dan malaikat yang satu berbeda dengan malaikat yang lain tugasnya. Jadi itu malaikat memang tidak punya hawa nafsunya. Malaikat tidak ada yang jenis kelamin, tidak ada laki, tidak ada perempuan, hanya malaikat, itu kan. Kalau setan, tugasnya tadi hanya manusia itu macam. Ada manusia yang taat, ada manusia yang membangkang. Nah, itu lawan manusia, ya kan? Jadi beda. Jadi kalau nak dulu lebih banyak waktunya sudah cukup di mana malaikat ini. Membahas malaikat, membahas setan itu waktunya tidak cukup kalau kita untuk pagi hari ini. Itu di dalam banyak sekali ceritanya. Ada berita tentang alam gaib, ya kan? Salah satu kitab yang cukup termasuk itu yang saya katakan tadi Al-Muqasyafatul Ghaib. Artinya berbicara tentang alam gaib. Nah, saya kira itu dulu Pak. Jadi insya Allah kalau kesempatan akan cerita lagi. Jadi untuk kita manusia, nah ada malaikat pencatat, itu kan namanya Kiraman Katibin. Pencatat yang baik dan pencatat yang buruk. Setiap kita dicatat oleh malaikat yang baik dan malaikat yang buruk. Maka segala amal kita yang baik tetap tercatat, sekecil apapun kebaikan itu, yang jelek tetap tercatat sejelek apapun, sekecil apapun kejelekan itu. Entah kejelekan itu kita bersama-sama orang lain, atau kejelekan itu ketika kita tidak ada orang lain. Maka itu berbuat baik tidak perlu dilihat, tidak perlu melihat orang, termasuk berbuat jahat tidak perlu kita malu kepada karena tidak lihat, tapi Allah Maha melihat dengan pencatat para malaikatnya. Demikian pada pagi ini, barangkali mari kita hidup sama-sama untuk Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum man ahbabta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka bilan amal mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.